Oke, brotherku. Hari ini saya mau sedikit berbagi informasi tentang pemeliharaan kambing, tapi dengan kandang yang sederhana yang bisa kita buat dengan biaya yang cukup murah, dan ini sangat efisien kalau untuk itunya, kalau untuk hasilnya gitu loh. Dan kita juga nggak seberapa besar resikonya. Jadi ini kandang ini dibuat bos pakai itu pakai bambu. Pakai bambu, sebagian pakai palet kalau ini. Palet itu sisa-sisa papan tuh loh bos, yang nggak kepake. Kalau potong kecil-kecil itu kan biasanya nggak kepake kan. Dan sistem yang digunakan di sini tuh kita pakai umbaran. Nah seperti ini, umbaran. Nah kayak gini kan bos, umbaran dia. Sebenarnya ada keuntungan juga ada kerugian juga bos kalau pakai umbaran seperti ini. Keuntungannya itu untuk fisiknya kambing itu lebih kuat lah. Dia nggak gampang, biasanya kalau yang sering diikat tuh biasanya gampang lempoh ataupun gampang lumpuh kan gitu kan. Tapi kalau umbaran kayak gini dia tuh lincah. Cuman memang kalau makan kadang yang kecil tuh bisa kalah. Makanya juga harus, kalau pemeliharaan seperti ini kita harus lebih teliti gitu loh. Dalam arti kalau waktu makan kita juga harus melihat-lihat, kadang yang kecil kalah sama yang besar-besar bos, seperti ini. Dan ini kambingnya ini kambing PE bos, tapi ini udah generasi keberapa makanya agak kecil-kecil ini. Nah ini dalam kan ada dua lokasi di sini, dua lokasi. Dan untuk jantannya cuma diisi dua bos, jantannya. Karena kalau jantan terlalu banyak nanti itu bos berantem gelut. Makanya cuma dua, jadi satu kotak gini yang untuk umbaran itu satu bejantan, dan ini juga satu bejantan. Jadi nanti kalau kira-kira ada anaknya, biasa nanti dipilah-pilah, kan ini ada dipisah-pisah seperti ini. Kalau ada anak yang jantan, kalau yang udah mulai beranjak dewasa, nanti dipilah-pilah. Nah dipilah-pilah biar nanti nggak itu bos, nggak berantem. Biasanya kan kambing itu kan identik dengan ya semua binatang sih, pasti kalau banyak bencana pasti bakal berantem kan gitu. Ini juga atasnya dari asbes, jadi simpel dia itu yang punya kakak saya, ini yang punya tuh kakak saya yang punya ini. Nah ini melihara sapi juga itu kakak saya nih tuh. Udah lama ini melihara kambing seperti ini kan. Emang kalau kambing ya, ini kakak saya berawal dari iseng lah, pengen melihara kambing. Dulu kalau nggak salah cuma beli 2 PE itu, karena netawai beli 2 sepasang. Sampai jadi banyak kayak gini, sampai bisa beli sapi, terus bangun kandang sapi. Ya dari itu, dari kambing ini. Karena kambing itu enak bos, kalau di daerah Sumatera masih enak lah kita cari pakannya. Itu pakannya kita cuma menggunakan daun singkong. Karena kan banyak di sini kan identiknya, kalau daerah Lampung bos identiknya dengan pertanian singkong, jadi dia lebih mudah. Tapi kakak saya juga di belakang saya juga nanam rumput gajah. Nah ini rumput gajah juga. Ini nanti bos cara pemeliharaannya, kalau masalah singkong kayak gini kadang kan ada yang kembung bos. Kalau dikasih makan singkong tuh ada yang masuk angin atau kembung. Jadi ada triknya tersendiri lah, besok lah saya kasih tahu trik-triknya seperti apa cara kasih makannya biar nggak terjadi resiko kematian di kambing. Nah kalau kandang panggung bos enaknya seperti ini, jadi nanti kita nggak terlalu repot untuk bersihin kotorannya. Dan kotorannya kalau di sini laku bos, untuk pupuk kotorannya itu laku di sini untuk pupuk. Biasanya kakak saya ini kalau sekali 1 tahun itu bisa sampai dapat, kayak kemarin itu kotorannya dapat sekitar berapa ya kemarin ya, hampir 100 karung mungkin kotorannya. Dan di sini untuk satu karungnya itu 15.000 bos, itu kan lumayan kotoran yang kita bisa manfaatkan kan gitu istilahnya. Dan untuk kambingnya ini tinggal sedikit bos, ini tinggal berapa ya, mungkin sekitar 30 ekoran mungkin. Dulu banyak, ada 100 lebih mungkin. Karena ya itu yang ngaritnya capek bos. Kalau kambing kan
di sini jarang dikasih fermentasi. Ada sih kakak juga buat tuh fermentasi, cuman jarang. Lebih suka yang dikasih makanan alami kayak gini, jadi lebih bagus untuk kambing. Di samping itu ya untuk olahraga juga, pas kita ngarit itu kan untuk olahraga. Nah ini PE tapi PE kecil nih bos. Ya mungkin kalau teman-teman yang ingin ternak kambing pemula, itu kalau saya sarankan sih, karena ini kakak saya, dari cerita kakak saya juga di sini kan, kakak saya kan udah melihara kambing sekitar hampir 10 tahunan kan. Kalau untuk pemula lebih baik kandang panggung, dan itu pun enak bos. Seandainya kalau belum ada modal tinggal aja tinggal cari bambu kan lebih murah, cari bambu nanti pakai bambu. Kalau ini karena istilahnya semi permanen, kandangnya udah pakai palet. Nah seperti ini. Kalau cari itu emang bagusnya itu PE kalau untuk kambingnya bos, karena harganya lumayan tinggi juga. Ada tetangga kemarin yang jual PE itu sampai 3,5 juta kalau PE. Kalau di sini loh ya yang pejantannya. Kalau yang itu yang super, tapi kalau yang biasa-biasa paling cuma 2 juta, 1,7 juta kan gitu harganya. Nah enaknya kalau melihara PE sama kambing itu beda bos, sama kambing apa ya, kacang. Kalau orang bilang kambing kacang itu beda. Kalau kambing kacang itu ya kecil, memang dia lebih cepat dalam beranaknya, cuman untuk harga jualnya kita juga kurang itu sih, kurang sip. Mending kita tahan dikit tapi kita dapat keuntungan besar. Nah ini dua pejantannya nih, udah lumayan tua ini pejantannya nih bos. Nah udah lumayan tua ini pejantannya. Yang satunya masih muda nih. Ini kalau orang-orang bilang sanglir ini bos. Oh sanglir dia tuh. Loh sanglir. Si sanglir ini. Sangar ini. Nah. Kalau untuk makannya sih pagi dikasih, siang sama malam. 3 kali sama juga sih. Yang jelas kalau panggung itu menghindari untuk masuk angin yang jelas bos. Karena kalau pelihara kambing itu yang paling resiko itu cuma masuk angin aslinya. Paling resiko, paling tinggi. Karena biasanya kalau kambing itu kalau masuk angin, wah udah target kita ya hanya satu, dibeleh bos, potong kan gitu. Nah, seneng bos kalau melihara kambing itu bos, bisa untuk hiburan, dapat rezeki. Anggap aja lah ini tabungan tapi hidup gitu. Sebenarnya apapun pekerjaannya, apapun yang kita pelihara, apapun yang kita tanam, kalau kita mengolahnya atau memeliharanya dengan betul-betul pasti menghasilkan uang. Apalagi kalau ya gak tahu kalau daerah kota ya, kalau daerah sini kan masih daerah transmigrasi kan, daerah masih agak desa gitu loh. Jadi untuk pakannya lebih mudah carinya kan gitu. Pakan mudah ya, kita meluangkan waktu lah. Biasanya kan kalau umumnya kita kerja kan dari pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 sore kita paling 1 jam lah untuk ngarit, udah cukup untuk makan ternak kayak gini. Tapi kalau banyak kayak gini emang harus sampai sore memang. Biasanya kakak saya berangkat pulang dari sekolah, dari ngajar di sekolah itu jam 3 gitu kan, biasanya jam setengah 4 mulai ngarit sampai jam setengah 6, 2 jam, karena banyak itunya kambingnya. Tapi mudah memang perawatannya. Ya kalau kelebihannya itu aja sih bos yang saya tahu, karena kan saya lihat di sini, jadi hanya berbagi pengalaman. Kalau bawahnya kalau teman-teman mau juga itu ditutup bisa untuk untuk ayam atau apa juga bisa. Yang jelas kalau kayak gini bos, ini enaknya kita menghindari dari binatang buas. Biasanya kalau di tanah bos yang di dasar itu kan ada kalajengking, ada ular, itu yang paling beresiko, apalagi daerah Sumatera seperti ini. Ini banyak biasanya ular-ular kobra, itu sangat rawan untuk ternak kan gitu. Ya kalau untuk biayanya kalau pemula paling nggak sampai, kalau untuk beli indukannya paling sekitar 4 juta. Kalau untuk kandangnya, kalau cuman untuk persiapan 4 kandang ya 4 kandang untuk 4 anak, dalam arti kan 2 indukan, 1 indukan, 1 pejantan sama nanti untuk anaknya, itu paling habis biaya paling 1 juta. Jadi
dengan modal sekitar 5 juta kita udah bisa ternak. Yang penting harus rajin gitu aja bos, rajin ngasih makan, rajin perawatan, itu aja sih. Ya mungkin itu aja bos, informasi tentang ternak kambing punya kakak saya ini. Besok saya lanjut lagi lah ya, cara pemberian pakannya itu kayak gitu, biar lebih tahu nanti dan seperti apa. Oke, salam ternak bosku.